Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik wa alim ala nabiyina Muhammadin. Bersyukur pada Allah yang dimana sampai saat ini kita masih diberikan limpahan nikmat, khususnya nikmat iman dan Islam. Jazakumullahu khairan kasiron atas kehadirannya undangan tarbiyah rumah singgah alaikum edisi sekali-kali mak ini requestan dari Apahmi. Alhamdulillah kita dikasih nikmat rezeki, luang dan waktu sehingga kita bisa bertemu di sini. Ini merupakan suatu kebahagiaan bagi kita semua. Ikhwah fillah, hafizakumullah, edisi ke-22 tarbiyah ini berjudul ilmu, iman, dan amal gitu ya. Sebelum ke pembahasan kajian, mari kita baca dulu Al-Qur'an yang udah saya fotokopi ini. Tapi nggak akan dibahas semua, ini kita baca Al-Qur'annya agar mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita baca bareng aja ya. Cukup ta'ud aja karena ini kan semuanya pertengahan ayat, jadi ta'udnya sekali, nanti sambung ayat aja terus. Aduh, ayat dangdut, mohon maaf pemirsa. Ada yang hajatan, maaf Pak. Ayo, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina amanu wa 'amilus solihati sanudkhiluhum jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada. Lahum fiha azwajum mutahharatun wa nudkhiluhum dhillan dhalila. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا. Silakan kita lihat, ini ada 5 buah ayat, ada persamaan di ayat-ayat ini. Silakan cari persamaannya apa. Jadi persamaannya adalah setiap ayat, walaupun ayatnya ini berbeda-beda di setiap ini kan beda-beda surat, tapi di semua ayat itu ada kalimat iman dan amal soleh. An-Nisa ayat 57, iman, amal soleh. An-Nisa ayat 173, iman, amal soleh. Al-A'raf 42, iman dan amal soleh. Hud juga sama. Hud ayat ini bukan Hud sebetulnya, yang akhir ini surat pokoknya salah ini. Pokoknya ayat 8 Al-Kahfi ayat 88 ini yang akhir ini. Nah, ikhwah fillah, hafizakumullah, kenapa tarbiyah edisi ke-22 ini kita mengusung tema ilmu, iman, dan amal? Karena yang pertama ya, tidak jarang dari kita
punya niat yang besar gitu, keinginan yang besar untuk ibadah, ternyata pas praktek itu gagal atau mentok, jadi niat tungkul. Itu keadaan pertama. Kemudian keadaan yang kedua, tidak jarang dari kita ya semangat beramal, tetapi semangatnya ini saking semangatnya ternyata amal-amalnya itu bahkan tidak ada dalil pun dikerjain. Saking semangat, wirid ribuan kali sampai lupa dunia misalkan. Padahal kan Islam tidak mengajarkan seperti itu. Saking semangat sholat subuh 4 rakaat misalkan, abai dakar semangat. Banyak banyak apa? Pokoknya orang semangat beramal tetapi semangatnya ini tidak imbang dengan kaidah-kaidah syariat Islam gitu. Kemudian keadaan yang ketiga, tidak jarang dari kita niat beramal dan amalnya itu kuat, tapi pas kekurangan rezeki, posisi kita di bawah, tiba-tiba lemah. Jadi kalau keadaan yang pertama itu kita punya niat gede, tapi ente prak gitu, tapi tidak praktek. Keadaan yang kedua kita semangat beramal, tetapi apa salah gitu jalannya. Kemudian yang ketiga kita niat beramal, terus beramal, tapi pas kekurangan niat yang amal itu jadi mendadak hilang gitu. Nah ini makanya kenapa temanya ilmu iman dan amal, karena tiga keadaan ini sering kita jumpai di kehidupan kita. Tong batur lah jadi kita gitu, sering tiga ini kita sering mengalami. Nah jadi dengan ketiga permasalahan itulah gitu, ini yang harus menjadi perhatian bagi kita, karena kalau tidak diperhatikan ini akan menjadi penyakit yang menggerogoti akidah atau keimanan kita gitu. Nah kita perhatikan di kelima ayat ini, masya Allah, bahkan ini cuma 5, sebetulnya mungkin ada ratusan, mungkin ada ribuan ayat yang dimana isinya itu Allah tuh selalu, dimana ada kata iman selalu ada amal soleh gitu. Wa amanu wa amilus solihat. Al asr juga ada kan, wa asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haq. Selalu iman amal, iman amal. Jadi kenapa kok Allah memasangkan selalu bersamaan gitu? Karena menurut para tafsir, ulama-ulama tafsir, kalau di dalam Quran itu pernyataannya selalu berulang, berarti Allah teh ada maksud. Kan di Quran selalu ada nusama nih, termasuk ini. Adi Anisa, amal soleh, iman dan amal soleh ada di surat Hud ada. Berarti Allah teh ada alasan. Nah, misalkan kita di kehidupan kita lah sehari-hari, misalkan contoh pekerjaan, niat kerja, kemudian dibarengi dengan praktek, dan kemudian siang dan malam, pokoknya selalu berpasangan. Nah berikut dengan iman dan amal sama pasangannya itu, contoh lah misalkan iman dan amal kenapa disandingkan oleh Allah gitu, karena dengan adanya keimanan pasti ada prakteknya. Contoh kita misalkan niat kerjanya pasti jeng kerja nama mungkin niat tungkul sepasang, dan ini tidak bisa dilepas gitu. Jadi ketika kita mengatakan iman pada Allah, pada Rasulullah, selalu ada amal solehnya. Pasti. Itu kenapa di dalam ayat ini, di dalam ayat-ayat ini atau ayat-ayat yang lain selalu ada iman dan amal soleh itu disatukan. Waktu dipasangkan, karena berarti kita teh seakan-akan Allah tuh menyiratkan kepada kita bahwa kalau kita mengatakan diri kita beriman, berarti harus ada amal solehnya gitu. Gak bisa iman aja, jika kerja kita niat kerja aja tapi kerjanya nggak bisa, karena itu satu pasangan yang harus ada di kehidupan kita gitu. Dan kemudian apakah apa yang menjadi latar belakang iman itu gitu ya, kemudian bagaimana prosesnya iman dan amal itu bisa saling bersinyalir. Kan tadi kan permasalahannya itu kan orang ada iman tapi amalnya salah, ayat dua nana pas keadaan jatuh iman yang amalnya jadi lemah gitu. Tapi yang kita pengen mah iman dan amal ini teh tiap hari nanti kompak gitu, ulah pas keadaan bawah meloi gitu tak apa gitu, pasti ada caranya. Nah apa yang menjadi latar belakang iman itu gitu. Seseorang punya iman itu karena belajar kan, kemudian jadi latar belakang iman itu adalah ilmu. Makanya di tarbiyah ini konsepnya pembahasannya adalah
ilmu dulu, kemudian iman, kemudian amal. Jadi kalau kita belajar ilmu syariat Islam misalkan, itu akan menumbuhkan iman. Nah, ketika iman itu tumbuh, amal pun akan tumbuh. Jadi gak bisa kita ilmu gak belajar, tapi di hati ohnya iman, iman, iman. Ohnya amal, amal. Gak bisa. Itu akan lemah. Jadi pas keadaan-keadaan tertentu disibukkan oleh sesuatu, kita akan lemah. Berbeda kalau iman dan iman dan amalnya ini diperkuat oleh ilmu gitu. Beda, akan beda gitu. Nah, jadi yang menjadi latar belakang iman itu pendorongnya adalah ilmu gitu. Adalah ilmu gitu. Terus contoh analogi misalkan seseorang ditawarkan membuka usaha gitu ya misal. Ya. Dia tuh kan misalkan ada yang ngajarin dulu usaha misalkan ya. Terus singkat cerita dia menguasailah usaha itu gitu. Terus dia mulai praktek dan lalu sukses gitu kan. Apa yang membuat dia sukses? Tentunya kan karena usaha itu. Apa yang membuat dia menjalankan usaha? Karena ada ilmunya. Ini mah kalau di syariat Islam kita mengaku keimanan terus beramal tapi gak ada ilmunya, bahaya gitu. Kenapa? Karena nantinya bakal berjumpa tiga keadaan itu. Niat niat gede tapi enggak enggak prakteknya enggak ada niat sama prakteknya ternyata salah gitu. Karena ilmu. Jadi kuncinya ilmu deh gitu. Terus yang intinya jika sesuatu itu dijalani ada ilmunya, maka iman dan amal soleh itu akan berkembang. Jadi iman dan amal mah akan berkembang secara otomatis kalau ilmunya kita terus ditingkatkan gitu. Terus bagaimana prosesnya iman dan amal itu berkembang gitu. Kalau ilmunya terus dikembangkan itu kan otomatis imannya akan kuat dan amal itu akan bertambah. Seringlah kita merasakan, mungkin cobain deh antara kita sering kajian kemudian kita rajin sholatnya dengan kita gak pernah nuntut ilmu sering kajian, sholatnya tuh beda. Jadi harus akan lebih maksimal lagi gitu, walaupun dengan segala kekurangan pasti sih gitu ya. Contohnya banyak lagi kalau misalkan kita belajar sholat, tapi kita tuh sholat antara sholat dengan yang tahu dalil dengan sholat yang tidak tahu dalil beda rasanya. Cobain kita dari awal takbiratul ihram misalkan tahu dalilnya dengan tidak tahu hadisnya misalkan itu beda. Nah itu perbedaan beriman dan beramal dengan ilmu dan beriman dan beramal tanpa ilmu. Jadi kuncinya di ilmu-ilmu deh gitu, makanya saking diwajibkannya berilmu fondasinya itu. Nah, kemudian jika kita sudah tahu iman dan amal itu adalah satu kesatuan ya, fokus kita itu ya tambahkan ilmu, kembangkan ilmu dan cari terus. Ini 5 ayat ini menjadi bukti bahwa Allah tuh mengulang di surat An-Nisa Allah ulang. Adapun orang-orang beriman mengerjakan amal soleh di sini. Adapun orang-orang beriman mengerjakan soleh dan orang-orang beriman serta mengerjakan amal soleh diulang-ulang terus. Ini cuma 5 ayat, namun dikutip banyak ada bahkan ratusan ayat. Jadi diulang. Jadi iman dan amal soleh itu dikawinkan gitu. Ada alasan Allah tertentu. Nah, ikhwah filah ada di ayat Al-Quran surat 269 bagaimana caranya kita ini agar sukses dalam beriman dan beramal soleh ya. Caranya itu ada di salah satu caranya ada di Quran surat Al-Baqarah ayat 269. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, yu'til hikmata may yasha wa may yu'tal hikmata faqad uti khairan katsira wa ma yadzakkaru illa ulul albab. Kata Allah gini, dia memberikan hikmah kepada siapa yang dia kehendaki. Barang siapa diberi hikmah, sesungguhnya dia telah diberi kebaikan yang banyak. Dan tidak ada yang dapat mengambil pelajaran kecuali orang-orang yang mempunyai akal sehat. Kalau kita rujuk di tafsir ringkas Kementerian Republik Indonesia, maksudnya ayat ini tuh tafsirnya apa sih? Ini, Allah memberikan hikmah, yaitu hikmah itu apa? Kemampuan untuk memahami rahasia-rahasia syariat agama Islam. Dan sifat bijak berupa kebenaran dalam setiap perkataan dan perbuatan. Tapi statusnya ini Allah itu memberikan hikmah kepada siapa yang dia kehendaki. Jadi kuncinya agar kita iman
dan amal soleh kita ini berkembang dan makin kuat gitu, proses belajarnya bagus, intinya kita harus dapat hikmah, yaitu kemampuan memahami syariat gitu. Tetapi status hikmah ini hanya orang-orang pilihan Allah, bukan berarti kita nggak bisa dapat hikmah. Justru kita harus mengusahakan diri, kira-kira nih kriteria untuk mendapatkan hikmah yang Allah dapatkan itu apa. Ya pelajari Quran dan Sunnah, insya Allah Allah akan berikan kemampuan hikmah kepada kita. Kuncinya hikmah. Jadi untuk menguasai ilmu dan kemudian ilmu itu menjadikan iman yang kuat dan amal soleh yang banyak, kuncinya itu ilmu, dan ilmu itu didapat ketika kita dapat hikmah. Kalau gak dapat hikmah, kan ada tuh pendeta apa asalnya ustadz jadi pendeta kan, kenapa dia ilmu punya tapi hikmah enggak. Nah itu masalahnya, jadi belum tentu orang yang berilmu itu akan takwa ya, imannya kuat, nggak akan kalau gak dapat hikmah, nggak akan, bahkan bisa jadi murtad sekali gitu kan. Nah itu mungkin eh langsung ke kesimpulan karena ini gak terlalu lama sih, yang penting keserap. Nanti mungkin ada obrolan berlanjut, pertanyaan silakan. Yang pertama ya, iman dan amal adalah satu kesatuan yang tidak bisa dilepaskan. Tidak cukup iman saja, melainkan harus ada amalnya. Jadi itu satu kesatuan, satu paket. Kalau kita mengaku iman kepada Allah, kepada Rasulullah, berikutnya harus dengan amalnya sepaket. Gak bisa seukur niat, oh nya iman gak bisa begitu gitu. Nah cara iman dan amal kepada Allah dan Rasul apa? Ikuti jalan yang sudah Allah tetapkan gitu. Itu Quran dan Sunnah, ikuti dulu itu, yang lain-lain nanti gitu. Kemudian yang kedua, iman dan amal itu diperlukan ilmu, karena manfaat ilmu bukan hanya soal lebih paham keimanan dan amal. Kan kalau kita ingin tahu cara beramal misalkan kan harus ada ilmunya. Nah fungsi ilmu tuh bukan itu aja gitu. Justru dengan ilmu kita akan berjalan dalam koridor. Kan kalau di sekolah ada aturan sekolah lah ya. Namun kita ikuti aturan itu insya Allah sukses misalkan. Allah juga sama ada aturannya. Nah ilmu-ilmu itu teh mengandung aturan Allah gitu. Kemudian yang ketiga, biasakanlah menuntut ilmu, mencari, mengeksplor ilmu, dan bila mana kita menemui diri kita lemah, iman dan malas beramal gitu, kita bisa menyetirnya dengan ilmu. Jadi santana ku mun aya ilmu mah moal kacida-cida ting melokna lah gitu. Karena apal gitu. Tentang amal kan Ya. malah naon deui Ya. Kemudian dalam tafsir Al-Baqarah 269 juga dikatakan Allah akan memberikan hikmah kepada siapa saja yang ia kehendaki. Yang tadi itu apa itu hikmah? Kemampuan untuk memahami kebenaran gitu kan. Apakah bisa hikmah itu kita usahakan? Insya Allah bisa. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Selama kita belajar, intinya lihat tutorial-tutorial di Quran kira-kira supaya kita tuh dapat jadi hamba Allah yang memenuhi kriteria. Nah, gimana sih gitu? Ya ikuti aja itu terus. Insya Allah hikmah itu akan datang untuk diri kita. Barakallahu fikum, wallahu a'lam bishawab. Silakan kalau ada pertanyaan dan tambahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.